تقدمها عليها واستمرارها فيها إلى انقضائها فمن شروطها الطهارة عن حدثين أي الأصغار والأكبر والطهارة عن النجاسة وستر العورات ودخول الوقت واستقبال القبلة. Syarat-syarat berkata mu'allif pengarang kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, syarat-syarat daripada melaksanakan ibadah sholat. Jasidin di sini ada syarat-syarat ibadah, syarat-syarat di dalam melaksanakan ibadah sembahyang atau sholat. Dis-sholat syurutun. Di dalam sholat itu ada beberapa syarat, labudda min taqaddumiha 'alaiha, yang harus kita lengkapi 'alaiha, atas itu sholat. Wastimrariha fiha ila inqidaiha, dan itu harus istimrar, harus terus-menerus terjaga. Harus terus-menerus terjaga itu syaratnya itu jangan sampai kurang di dalam kita mengerjakan, selama kita mengerjakan ibadah sholat, ibadah sembahyang. Di tengah ibadah, di tengah sembahyang, itu ternyata syaratnya tiba-tiba kurang, maka batallah sholat kita. Apa itu syaratnya? Famin syurutiha, dan di antara syarat-syarat sembahyang itu adalah at-taharatu an hadatsain, suci. Namun syaratnya adalah di sini suci daripada dua hadas. Suci daripada dua hadas. Yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Hadas kecil ini contohnya orang hadas kecilnya adalah orang yang kadada berisi kadada wudu. Kayak orang habis makan tut, habis makan mie, buang air besar, itu hadas kecil. Amin. An hadits al-asghar wal akbar. Syarat pemulaan itulah suci daripada dua hadas, baik itu hadas besar, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil aja ada kawa sah sebenarnya, apalagi hadas besar. Wat-taharatu 'anil najasati, dan suci daripada najasah, najis. Syarat sembahyang pemulaan itu suci daripada hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci daripada najis, baik itu najis mukhaffafah atau najis mutawassitah atau najis mughallazah, baik najis kecil, najis ringan atau najis sedang atau najis berat. Wasatrul awrati, syarat yang yang ketiga, pemulaan tadi, syarat pemulaan itu adalah suci daripada dua hadas. Syarat yang kedua suci daripada najis. Syarat yang ketiga itu menutup aurat. Wasatrul awrati, menutup aurat. Jadi kada sah sembahyang tanpa
berpakaian tabuka aurat. Satrul aurati, harus menutup aurat. Syarat yang keempat, wa dukhulul waqti, masuk waktunya. Pada saat sembahyang waktunya belum masuk, misalnya sembahyang isya tapi belum masuk waktunya yang pada saat, karena syarat daripada sholat itu adalah dukhulul waqti, masuk waktunya. Dan syarat yang berikutnya adalah istiqbalul qiblati, menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Hadap ke kiblat berarti kada sah. Kada sah bila yang kada menghadap ke kiblat, karena syarat daripada sholat itu adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. فالطهارة عن الحدث الأصغر تحصل بالوضوء وعن الحدث الأكبر تحصل بالغسل ويقوم مقام الوضوء والغسل التيمم في حالة العذر كما سيأتي. فالطهارة dan bersuci daripada hadas kecil itu adalah dengan berwudu. Jadi membersihkan diri dari hadas kecil itu adalah dengan melaksanakan berwudu. Taharatu 'anil hadath al-asghar tahsulu bil wudu. Dan adapun bersuci dengan adapun bersuci dari hadas kecil itu adalah tahsulu bil wudu, itu hasil artinya dengan wudu. Hadas kecil itu menghilangkannya adalah dengan wudu. Wa 'anil hadathil akbar tahsulu bil ghusli. Dan adapun hadas besar ini kada kawa dengan wudu aja menghilangkan hadas besar. Kalau hadasnya hadas besar maka kada cukup dengan wudu. Sedangkan hadas besar misalkan junub, tahsulu bil ghusli, maka menghilangkan hadas besar itu adalah dengan mandi wajib. Bila ghusli dengan mandi. Kada cukup bila hadas besar ni, kada cukup aja dengan hanya berwudu aja kada apa. Ada memenuhi. Jadi harus kalau mandi, kalau hadasnya hadas besar seperti junub itu harus dengan mandi. Wa yaqumu maqamal wudu'i wal ghusli at-tayammum fi halatil 'usri kama sayati. Dan pengganti daripada wudu dan mandi itu ada ngarannya tayammum. Cuman tayammum ini dalam kondisi dalam kondisi uzur. Ada misalnya di wadah kita hendak bertayamum kada apa karena di wadah kita masih ada banyu. Sedangkan tayamum ini hanya pengganti daripada wudu apabila kada ada banyu. Sedangkan di wadah kita ini banyak banyu, jadi kada ada alasan mengganti, kada ada uzurnya untuk tayamum. Maksudnya ada uzur itu artinya kada kau aja berwudu kita. Sedangkan tayamum itu hanya pengganti daripada wudu dan pengganti daripada mandi apabila salah satu syaratnya itu adalah ada banyu. Yang pada wadah kita ini melimpah ruah banyu. Tayammum fi halat uzri, dan itu akan dijelaskan ujian pengarang kitab di bagian lain lainnya insyaallah. Fa maqasidud dhaharati arba'atun. Adapun yang dimaksud daripada bersuci itu ada 3 jenis. Ada 4 jenis arba'atun. Wahia nafamaan yaitu wudu wal ghuslu, mandi, tayammum wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Adapun perantaranya daripada bersuci itu ada 4. Yang pertama al-ma'ut tahur, banyu yang mensucikan. Banyu itu macam-macam jenisnya, ada banyu yang mensucikan, ada yang suci mensucikan,
Ada yang suci tapi tidak mensucikan. Ada yang apalagi itu banyak tuh, ada yang belum di fikih itu. Cuman jadi baju yang bisa dipakai oleh kita untuk berwudu itu adalah air jenis baju yang suci dan mensucikan. Wa turabul khalis alladzi lahu ghubbar, dan tanah yang bersih alladzi lahu ghubbar, seperti debu ya. Wa dabbagh, dabbagh ini apa namanya? Menyamak, samak. Wa kulli halibin yanzi'u wa la tuljil jilid. Wa hajrul istinja, dan bisa juga menggunakan batu beristinja dengan istinja. Jadi karena di sini yang paling banyak kita pakai adalah dengan air, yang bersuci dengan air karena di wajah kita banyak air. Al-wudu huwa ghuslul a'da'i makhsusatin bi niyatin makhsusah. Jar pengarang kitab, wudu itu huwa ghuslul a'da'i makhsusah, membasuh, mencuci anggota yang makhsusah yang dikhususkan daripada anggota tubuh. Jadi namalan wudu itu kada sawakan dikubui, kada saberitaan dibasuh, kada saberitaan awakan dibasuh kada, tapi a'da'in makhsusatin, anggota tubuh yang makhsusah, yang ditentukan, yang dikhususkan, muha, tangan, rambut, batis, itu yang makhsusah. Wa ghuslu a'da'in makhsusah, membasuh anggota tubuh makhsusah yang dikhususkan, biniyatin makhsusah, dengan niat makhsusah, dengan niat yang ditentukan. Ini orang berwudu. Jadi kada sembarang basuh aja, tapi ada niatnya. Wa yajibu 'alal muhdits idza arada salatan aw tawafan aw massal mashafi aw hamlahu. Wajibu 'alal muhdats, ini wajib bagi orang yang berhadas, berhadas kecil. Wajib berwudu bagi orang yang punya hadas kecil idza arada salatan, apabila hendak menggawi salat sembahyang. Jadi wudu itu wajib hukumnya apabila hendak mengerjakan salat. Kenapa itu wudu jadi wajib? Karena salatnya wajib. Jadi menyampaikan perkara yang menyampaikan kepada sholat itu menjadi wajib. Seperti wudu nih, wajibnya wudu karena sholat wajib. Wajibul muhdats, wajib bagi orang yang berhadas tidak arada sholat, apabila hendak melakukan sholat itu berwudu, atau hendak menggawi tawaf di Mekah Ka'bah kan, tawaf wudu. Au massal mashafi au hamlahu, atau menyentuh mushaf Al-Quran. Itu sebelum kalanya berhadas duduk dulu. Masalah menyentuh mushaf atau membawanya. Menyentuh mushaf ini Al-Quran kitab itu, mushaf namanya. Menyentuh mushaf itu harus berwudu. Hamlahu, atau membawanya harus berwudu. Termasuk bacaan buku-buku surah Yasin itu. Itu kita dianjurkan juga untuk menyentuhnya dengan berwudu. Wa yundabu lil junubi idza arada akalan aw syurban aw nauman aw waqan. Dan disunahkan berwudu bagi orang yang junub idza arada akalan, apabila orang yang junub itu hendak makan. Kita misalkan junub hendak makan kainan, tapi mandinya tak kainan, disunahkan wudu dulu. Atau hendak minum syurban, hendak minum,
kondisi lagi junub karena hendak makan, disunahkan dianjurkan untuk berwudu. Mandinya kayaknya al-syurban atau nak minum, wudu. Sunnah berwudu bagi orang yang junub. Au nauman, malam junub misalkan, mandinya hendak kain aja sebelum subuh, besokan subuh baru mandinya. Nah, kuring dulu. Jadi sebelum kuringnya dulu nauman. Au wat'an ini orang lagi gini. Jadi kalau hendak jima, sudah jima sekali, jadi hadas tuh. Jadi hendak jima yang kedua, wat'an pulang, berwudu dulu. Wal afdalu ay yatawadda'a li kulli salatin wa yajuzu ay yusalliya bi wudu'in wahidin ma syaa min as-salati ma lam yuhdith. Afdal, yang paling afdal adalah berwudu itu setiap kali hendak sembahyang. Setiap kali hendak sembahyang fardu, wudu itu afdal. Tetapi boleh aja wa yajuzu ay yusalliya bi wudu'in wahidin ma syaa min as-salati ma lam yuhdith. Tetapi boleh aja seseorang itu sholat dengan wudu yang satu. Misalkan sebelum maghrib berwudu, lalu sholat maghrib. Kalau kayaknya sampai isya, boleh aja ini berkaya wudu nang sholat maghrib tadi, boleh aja dua sembahyang, satu wudu boleh aja. Tapi nang afdal itu ujar pengarang kitab itu berwudu pulang. Jadi hendak berisya itu berwudu pulang, berwudu lagi dengan niatnya tajdidul wudu, untuk memperbaharui wudu. Wal afdalu ay yatawadda'a li kulli salatin wa yajuzu ay yusalliya bi wudu'in ma syaa min as-salati ma lam yuhdith. Boleh aja satu wudu aja, misalkan maghrib wudu, sebelum maghrib wudu, itu sebelum maghrib dilanjutkan karena pas isya langsung ke isya tanpa wudu boleh, selama orang itu pada berhadas. Ini wudu. Nah, di sini kitab Nawawi disebutkan man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'i wa shalla rak'atain lam yahdath nafsahu fihi ma bi syai'in min ad-dunya kharaja min dhunubi ka yawmi waladathu Di sini diceritakan Rasulullah SAW bersabda, jadi Rasulullah, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian orang itu sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat wudu ngarannya. Jadi bila kita berwudu, ada mengerjakan sholat 2 rakaat, tasarah aja sholatnya, sholat napa itu ngarannya sholat dianggap mengerjakan sholat sunat wudu. Walaupun kita berniat kada mengerjakan sholat sunat wudu, tapi niat sholat sunat biasa. Tapi karena kita menggawinya pas setelah kita berwudu, maka dianggap sholat sunat wudu. Man tawadda'a fa hasanal wudu'i wa shalla rak'atain, barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, ujar Rasulullah, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian orang itu kada berpandir sasalainya menggawi wudu lawan sampai sasalainya tuntung salam dari 2 rakaat itu, yang menggawi 2 rakaat tadi, di sasalainya itu selama ini menggawinya itu kada berpandir, kada ngobrol bisyai'in minad dunya, tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, maka orang ini mendapatkan kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuhu. Seperti orang ini keluaran dosanya, hilangan dosanya seperti di hari orang tersebut dilahirkan oleh umahnya. Nah, jadi tentang berwudu, makanya ketika kita berwudu itu pun jangan sambil berpandir. Ini sunnahnya adab kita berwudu, jangan sampai kita itu berpandir sambil berwudu. Jadi ketika kita berwudu,
terus nunggu wudu kan berbandir sampai kita sholat 2 rakaat sampai salam baru boleh kita berbandir. Nah ini kharaja min dzunubi kayamal itu orangnya keluaran dosa gitu ya Rasulullah di dalam kitab Muqasyaratul Qulub, di kitab Muqasyaratul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Makanya menjawab salam pun ketika orang berwudu, ketika ada orang Assalamualaikum jarang kita lagi wudu. Nah itu sunnah menjawabnya itu di akhir kita wudu, tuntungakan dulu wudunya menjawab salamnya. Nah, ini adatnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bima yukaffiru Allahu bil khataaya wa yarfa'u bihi darajat asbaghul wudu' ala makarih wa naqlul aqdam ila al masajid wa intizar salati ba'da shalah. Hendakkah ya Rasulullah kuhabarakan gesan buah nikam satu pekerjaan ya Rasulullah yang itu bisa menghapus segala kesalahan, dan itu kawa dengan amalan itu kawa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Amalannya ya Rasulullah asbabul wudu al makarih, itu membujurkan wudu. Berwudulah dengan sebaik-baik wudu, kemudian menaklul aqdam, kemudian berjalanlah ilal masajid ke masjid-masjid, masuk kalanggar ya, masuk dia wa intizari shalat di ba'da shalah, dan menunggu sholat sesudah sholat. Menunggu sholat itu kan mesti di dalam masjid aja. Keluar masjid pun bisa kita intizar sholat ba'da sholat. Misalkan kita tuntung zuhur misal, lalu ketika kita bertuntung zuhur, lalu kita niat di dalam hati untuk melaksanakan nanti sholat asar pulang. Nah, sholat asar berjamaah pulang, lalu niat di dalam hati, lalu kita keluar begawi kayak biasa. Nah ini insya Allah termasuk intizar sholat ba'da sholat, menunggu sholat sesudah sholat. Nah ini akan mendapatkan ya Rasulullah ala unabbiukum bima yukaffiru Allahu bil khataaya, ini akan menjadi kafarah, penebus daripada segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Nah ini adalah dengan caranya tadi memperbaiki wudu, kemudian melangkahkan kaki ke masjid, intizar shalah ba'da shalah. Jadi menunggu sembahyang sesudah sembahyang itu kada mesti di dalam masjid atau di dalam langgar, tetapi bisa juga kita bergawi sesuai dengan profesi kita masing-masing, asal di dalam hati imbas sembahyang niat lagi hendak sembahyang di waktu yang berikutnya pulang. Nah ini dicatat wantizari ba'da shalah, selama ada niat di dalam hati kita untuk mengerjakan ibadah sembahyang yang akan datang di waktu yang akan datang, maka itu selama ada niat itu insya Allah kita dicatat sebagai orang yang beribadah harus tuh. Dan ini hada wudu illa yuqbalullah salata illa biha, dan kada bakal diterima oleh Allah sembahyang kita apabila kada ada wudu, kada ada wudunya. Wa furudul wudu'i sittatun arba'atun minha ma'khuzatun minal Qur'anil Karim. Fardu wudu, rukun-rukun wudu itu ada sitah, ada 6. 4 diantaranya itu terambil daripada Al-Quran Al-Karim. Wahya, yang terambil dari Al-Quran yang 4 itu adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, wa ghuslul yadain, membasuh 2 tangan, wa mashu ra'si, dan menyapu kepala, wa ghuslul rajlain, dan membasuh 2 kaki. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, faghsilu, basuhlah oleh kalian, wujuhakum, muha-muha kalian, wa aydiyakum, tangan-tangan kalian, ilal marafiq, sampai ke siku, wa masahu bi ru'usikum, dan sapulah rambut kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian ila al-ka'bain, sampai ke mata kaki. Wa thnani, dan yang kedua ma'khuzan min hadis syarif, dan yang kedua yang sisanya yang dua
daripada rukun wudu itu kan ada 6. Kalau 4 tadi dari Al-Quran, yang 2-nya ini terambil daripada hadis Nabi yang mulia, yaitu an-niyat wa tartib. Kalau kita belajar ulun belajar bahari itu rukun wudu itu rukun an-niyat. Yang kedua wasul wajhi, basuh muka. Yang kedua dan yang ketiga basuh tangan. Yang keempat basuh kepala, menyapu kepala. Yang kelima itu membasuh kaki. Nah, yang keenam itu tartib sama aja. Jadi yang 1 dan nomor 6 itu, yang 2 itu terambil daripada hadis Nabi. Kalau yang 4 sisanya itu dari Al-Quran. Wa man niyatu fa li qouli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat muttafaqun alaih. Adapun yang dimaksud niat itu sesuai dengan perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua pekerjaan itu ada niatnya, muttafaqun alaih. Wa amma tartibu fa li qouli sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'a Allah bih. Mentertib falyaqul faliqauli sallallahu ibda'u bima bada Allah bi. Ibda'u mulailah daripada apa-apa yang dimulai oleh Allah dengannya. Rawahun Nasai. Jadi tertib itu artinya rukun wudu itu nang tertib, dimaksud tertib ini harus berurutan golinya, kada boleh berdulu batis misalkan daripada basuh muka, kada boleh. Jadi maksudnya tertib itu berurutan. Basuh wajah, basuh tangan, basuh urutannya, basuh menyapu kepala, basuh batis itu urutannya. Wa ma'na niyyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbi wa talaffuzu bil lisani sunnatun wa waqtuha 'inda ghusl awwal juz'in min al-wajhi fil wudu'i wa 'inda ghusl awwal juz'in min al-jismi fil haditsil akbar. Adapun yang dimaksud niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Adapun yang dimaksud dengan niat itu adalah qasad. Qasad ini artinya tujuan, menyengaja. Tujuan sesuatu yang muqtarinan, yang apa ngarannya nih? Muqtarinan bi fi'lih ini artinya orang gawiannya nang beserta gawiannya gitu. Jadi niat tujuan sesuatu tetapi disertai niat, disertai dengan pekerjaannya. Wa maluha, dan hendaknya itu di hati. Asdu syai' itu kehendak tadi, kehendak sesuatu tetapi disertai dengan gawiannya. Asdu syai', jadi kita hendak sembahyang, wudu. Jadi wudu itu kan niatnya hendak sembahyang tadi. Nah, itu disertai dengan muqtarinan bi fi'lih, disertai dengan perbuatannya. Qasdu syai' ini tadi apa katanya? Bahasa kitanya tuh tujuan kita, kehendak kita menggawi itu tetapi disertai dengan perbuatannya, muqtarinan bi fi'lih. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya hendaknya di hati. Sedangkan mengucapkan niat di mundung itu sunnatun, sunnah saja. Kenapa jadi sunnah? Karena tujuannya untuk membantu hati hadir, menghadirkan niat di dalam hati. Sebetulnya kita tolak pelanggar wudu itu pun sudah hadir sebetulnya niat di hati gitu. Cuman untuk menguatkan niat di dalam hati disunnahkan itu untuk talafuznya artinya mengucapkan di muntung. Sahajaku berwudu misal untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Waktuha, adapun waktunya, waktu untuk mendak niat ini adalah inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Itu mandaknya di bagian awal, bagian awal dalam membasuh misalkan basuh muha ketika air pertama kali menyentuh bagian wajah, disitulah kita mendak niatnya, menyatakan niat
Yang ngaran niat ini kada perlu dibaca di dalam hati, tetapi dinyatakan. Ya banu ada orang memaham niat ini membaca di dalam hati. Nah, bila kita baca aja kada sah. Padahal ngaran niat ini yang penting hadir ingat apa yang kita gawinya apa. Makanya kalau orang sembahyang itu ya Allah Akbar jamaah tabulak balik takbiratul ihramnya itu karena baginya itu niatnya itu adalah membaca di dalam hati. Padahal ngaran niat di dalam hati itu mengatakan nang kita hendak gawi ini apa. Jadi kalau kita hendak menggawi wudu, hadirkan niatnya, hadirkan. Kadang-kadang dibaca, kadang yang dibaca itu ketika diucapkan di muntung. Nah, dibaca nang sahajaku itu dibaca di muntung. Tapi kalau di hati itu cukup dihadirkan. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Ini kalau di kitab itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, yang penting kita ingat apa hendak kita gawi wa mahalluha al-qalb. Itu andaknya di dalam hati. Wa talaffuzu bil lisani sunnatun, sedangkan mengucapkan niat di muntung di lisan itu sunnah. Waqtuha inda ghasli awal juz'in min al-wajhi fil wudu'. Andaknya itu adalah di bagian awal ketika banyu menyentuh wajah kita. Wa inda ghasli awal juz'in min al-jismi fil hadits al-akbar, dan bagian awal inda ghasli awal juz'in, dan ketika bermandi wajib, misalkan mandi wajib di sini di dalam mandi wajib. Kalau di mandi wajib maka niatnya adalah ketika air pertama kali menyentuh bagian tubuh kita. Wa makna tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Nah, adapun yang dimaksud dengan tertib itu adalah kada mendahului antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi berurut kita. Kada boleh berdahulu tangan daripada wajah. Kada boleh. Jadi harus berurut. Kada boleh berdahulu betis hanya wajah. Nah, jadi harus berurut. Alla yuqaddima udwan ala udwin. Wa yasrut tertib bil inqamis fil qalma wal fil ma'i walau qalilan wa illa yanqus al sah. Baik, yang artinya dan tertib itu tadi adalah kada boleh berdahulu, harus berurutan. Man dzakarallahu inda wudu'ihi dhaharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillahi lam yadhkur minhu illa ma asabal ma. Ini berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi man dzakarallahu inda wudu'ihi, barang siapa yang berzikir. Nah, di sini namanya doa-doanya, wirid-wiridnya, zikirnya ketika kita berwudu ada. Ujar Rasulullah, barang siapa yang berzikir ketika ia berwudu, artinya membaca wiridan, membaca doa-doa yang disunnahkan. Jadi ada ketika membasuh wajahnya ada doanya, membasuh tangan ada doanya. Orang yang membaca doa-doa seperti ini, ujar Rasulullah, inda wudu'ihi taharallahu jasadu kulluh, maka Allah akan membersihkan orang tersebut, jasadnya dan semuanya akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang lam yadhkurillah, tetapi orang yang kada berdoa, orang kada berzikir, orang yang berwudu tapi kada berzikir, maka yang dibersihkan hanyalah bagian batang tubuhnya yang karena banyunya aja. Ada orang yang berwudu, insyaallah. Jadi di dalam wudu, ketika berwudu di sini ada dua wiridnya, insyaallah disampaikan di pertemuan berikutnya, insyaallah. Nah, ada doanya basuh tangan, ada doanya nak basuh betis, ada basuh kepala, ada doanya di sini. Nah, itu nang lengkap doanya, nang
mengangkat anunya apa wudunya tadi. Man tawadda'a ala tuhri kataballahu lahu bihi asyara hasanat. Orang yang berwudu ala tuhri, ini orang yang berwudu dan ala tuhri, orangnya sabujurnya sudah suci dari hadas, tapi hendak berwudu lah. Nah, man tawadda'a, orang yang berwudu di atas wudu, maksudnya 2 kali wudu, tajdidul wudu namanya. Misalkan kayak tadi habis maghrib tadi wudu, karena tak bisa pulang padahal ada hadas nih, wudu pulang. Nah ini yang disebut dengan tawadda'a tuhri, orang yang berwudu di atas suci. Di atas suci itu artinya orang yang berwudu lalu wudu pulang gitu. Karena hendak mengguyur salat isya. Kataballahu lahu bihi asyara hasanat. Orang ini akan dicatat oleh Allah mendapatkan 10 kebaikan. Asyara hasanat, 10 kebaikan. Masya Allah ya orang berwudu. Orang yang lancar berwudu ini insya Allah rezekinya lancar. Nah, salah satu amalan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga itu adalah dengan berwudu. Karena hakikatnya orang yang selalu berwudu itu adalah orang yang beribadah. Orang beribadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Orang yang berwudu di atas wudu, artinya itu orang yang sudah pada hadas, artinya orang yang masih ada wudu lalu dia berwudu pulang. Nah, itu artinya orang yang berada di atas nur, cahaya, orang yang memiliki cahaya di atas cahaya, nurun 'ala nurin. Insyaallah, nurun 'ala nurin. Biasakan kita ini untuk menjaga wudu, jangan sampai kita kada berwudu. Ini salah satu amalan yang ringan, dan mudah-mudahan kita kawal istiqomah menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ini yang bisa, hanya inilah yang bisa ulun sampaikan. Lebih kurangnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Masalah ulun ucapkan dengan ulun tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.